Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi tentang audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah. Tentang apa sih audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah ini? Buat teman-teman yang belum tahu apa itu audit internal, yuk simak video ini dengan baik. Oh ya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 terdiri dari 3 wanita kuat dan hebat. Ada Kristela, saya hai dong Kristela. Hai, perkenalkan namaku Kristela dengan NIM 18 14 20 100. Dan ada juga Siti Nur Asti Sabila. Say hello dong Asti. Halo teman-teman, namaku Siti Nur Asti Sabila dengan NIM 18 14 288. Dan ada saya sendiri, Rizky Fitri Ramadhani dengan NIM 18 14 20 113. Baiklah, pasti kalian gak sabar kan untuk belajar tentang audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah. Kalau gitu, yuk langsung aja simak videonya dan jangan lupa siapkan alat tulis dan catatan kalian ya. Cekidot. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian audit internal. Internal audit atau pemeriksaan audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan keadaan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. Misalnya, peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi dan ruang lingkup audit internal. Penanggung jawab fungsi audit internal harus mengelola fungsi audit internal secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi tersebut memberikan nilai tambah bagi organisasi. Menurut The Institute of Internal Auditors, ruang lingkup audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kerja organisasi dalam melaksanakan tanggung jawab yang ditugaskan. Yang pertama, kendala dan menyokong informasi. Yang kedua yaitu sesuai dengan kebijakan rencana, prosedur hukum peraturan, dan kontak. Yang ketiga, pengamatan aktiva. Yang keempat, penggunaan sumber daya yang ekonomis dan efisien. Yang kelima, tercapainya target yang ditetapkan dan tujuan program operasi. Selanjutnya yaitu wewenang dan tanggung jawab auditor internal. Auditor internal bertanggung jawab menyediakan jasa analisis dan evaluasi, memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi kepada manajemen entitas dan dewan komisaris atau pihak lain yang setara wewenang dan tanggung jawabnya tersebut. Editor internal mempertahankan objektivitasnya yang berkaitan dengan aktivitas yang diauditnya. Secara garis besar, tanggung jawab auditor internal di dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan informasi dan saran-saran kepada manajemen atas kelemahan yang ditemukannya. Yang kedua, yaitu mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas yang ada dalam perusahaan untuk mencapai tujuan audit dan juga organisasi atau perusahaan. Kedudukan dan peran auditor internal. Menurut Agus, ada 4 alternatif kedudukan internal auditor dalam struktur organisasi, yaitu yang pertama, di bawah direktur keuangan atau sejajar dengan bagian akuntansi keuangan. Kedua, staf direktur utama. 3, staf dari dewan komisaris. 4, dipimpin oleh seorang internal audit direktor. Kedudukan auditor internal dalam struktur organisasi sangat mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalankan tugas dengan kedudukan tersebut. Auditor internal dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, serta
dapat bekerja dengan luas dalam arti independen dan objektif. Peran auditor internal dalam menemukan indikasi terjadi kecurangan. Dalam melakukan investigasi terhadap kecurangan sangat besar. Jika auditor internal merupakan indikasi dan mencegah terjadinya kecurangan, di perusahaan harus memberitahukan hal tersebut kepada top manajemen. Pendekatan yang dilakukan auditor internal. Audit komprehensif istilah yang pertama kali digunakan oleh General Accounting Office Amerika Serikat untuk menggambarkan audit atas semua aktivitas yang terdapat pada entitas pemerintah. Komprehensif merupakan perluasan yang dilakukan GAO atas audit terhadap aktivitas operasi. Audit berorientasi manajemen memfokuskan diri pada membantu organisasi mencapai tujuannya. Hasil yang signifikan adalah membantu manajer mengelola perusahaan dengan baik. Audit partisipatif, proses yang melibatkan bantuan klien dalam mengumpulkan data, mengevaluasi operasi, dan mengoreksi masalah. Jadi, audit ini merupakan kemitraan untuk menyelesaikan masalah, sehingga terkadang disebut sebagai audit kemitraan. Audit program, yaitu menelaah atas seluruh program, baik perusahaan publik maupun privat, untuk menentukan manfaat yang diinginkan telah tercapai. Program dalam istilah ini berarti serangkaian rencana dan prosedur untuk mencapai hasil akhir yang ditokohkan. Istilah tersebut berbeda dengan penelaah atas aktivitas secara terus-menerus di sebuah perusahaan. Program audit internal merupakan perencanaan prosedur dan teknik pemeriksaan yang ditulis secara sistematis untuk mencapai tujuan pemeriksaan secara efisien dan efektif. Selain itu, program ini berfungsi sebagai alat perencanaan yang juga penting untuk mengatur pembagian kerja, memonitor jalannya kegiatan, dan pemeriksaan pekerjaan yang telah dilakukan. Yang ketiga ada pelaksanaan audit internal. Dalam perencanaan audit, tahap perencanaan audit dibuat bertujuan menentukan objek yang akan diaudit atau prioritas audit, arah dan pendekatan audit, perencanaan lokasi sumber daya dan waktu, dan merencanakan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses audit. Yang kedua yaitu pengujian dan pengevaluasian informasi. Pada tahap ini, audit internal harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Yang ketiga ada penyampaian hasil pemeriksaan. Laporan audit internal ditunjukkan untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal, untuk menentukan ditaati atau tidaknya prosedur atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Audit internal ini harus melaporkan kepada manajemen apabila terdapat penyelewengan atau penyimpangan yang terjadi di perusahaan atau dan memberikan saran atau rekomendasi untuk perbaikannya. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut hasil pemeriksaan. Audit internal terus-menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang tepat. Selanjutnya adalah tujuan audit investasi. Tujuan audit siklus investasi adalah memperoleh bukti tentang asersi signifikan yang berkaitan dengan transaksi dan saldo siklus investasi. Asersi terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu asersi keberadaan dan keterjadian. Asas ini menekankan seluruh saldo investasi, surat berharga, dan modal saham ada pada tanggal neraca. Yang kedua yaitu asersi kelengkapan. Asas ini
menekankan seluruh transaksi dan saldo yang semestinya tercantum dalam laporan keuangan sudah dicatat dan disajikan. Yang ketiga yaitu asersi hak dan kewajiban. Asersi ini berusaha memastikan bahwa perusahaan mempunyai hak kepemilikan yang sah atas saldo modal saham dan investasi surat berharga. Tujuan audit asersi hak dan kewajiban adalah menentukan sebuah investasi yang tercatat mencakup investasi yang dimiliki klien. Yang keempat yaitu asersi penilaian dan pengalokasian. Asersi penilaian berusaha memperoleh bukti mengenai saldo investasi surat berharga yang telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang tepat. Yang terakhir yaitu asersi laporan dan pengungkapan. Auditor perlu menghimpun bukti mengenai transaksi dan saldo tercatat telah tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan dalam neraca. Pertimbangan rencana audit investasi. Surat berharga sebagai investasi jangka pendek mungkin merupakan material untuk kemampuan membayar atau solvabilitas jangka pendek, tetapi pendapatan atas investasi itu jarang signifikan dengan hasil operasi perusahaan. Risiko inherent yang berkaitan dengan esersi atau eksistensi atau keberadaan sering rendah karena aktiva tetap tidak mudah dicuri. Akan tetapi, keberadaan risiko inherent ini dapat meningkatkan sampai tingkat sedang atau tingkat potensi bahwa aktiva yang tidak digunakan lagi mungkin tidak dihapuskan. Risiko prosedur analitis, unsur elemen dari risiko deteksi, bahwa risiko analitis ini akan gagal mendeteksi kesalahan yang material. Prosedur analitis bersifat efektif dari segi biaya, dan hal itu dapat membantu auditor dalam mengevaluasi kelayakan laporan keuangan. Risiko pengendalian. Aspek yang sama dari pengendalian internal yang menetapkan kesadaran akan tingkat pengendalian tinggi, seperti lingkungan pengendalian yang kuat, penilaian efektif, akuntabilitas yang efektif akan penggunaan sumber daya, dan pemantauan sistem pengendalian adalah penting dalam konteks akuntansi untuk aktiva tetap. Dalam lingkungan pengendalian, titik tolak pemahaman SPI siklus investasi adalah pemahaman lingkungan pengendalian atau siklus investasi. Lingkungan pengendalian sangat penting untuk mewujudkan SPI siklus investasi yang baik. Perwujudannya adalah memahami pemberian kekuasaan dan tanggung jawab atas transaksi pemahaman investasi pada bendahara, perusahaan, komanditer keuangan, atau direktur keuangan. Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan pengidentifikasian, penganalisisan, dan pengelolaan risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Perusahaan memakai buku pembantu investasi yang terpisah untuk setiap jenis surat berharga. Pemahaman sistem akuntansi menurut pengetahuan auditor tentang metode pemrosesan data, dokumen, serta catatan pokok yang digunakan. Pemahaman sistem akuntansi diperoleh melalui penelaahan buku manual akuntansi dan flowchart system. Dalam aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas transaksi dalam siklus investasi ini dapat digolongkan menjadi beberapa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan pengolahan informasi pengendalian fisik dan pemisah tugas. Pengujian substantif atau saldo aktiva tetap. Yang pertama, menentukan risiko deteksi.
Ketika menentukan risiko deteksi, auditor harus mempertimbangkan sejauh mana klien mempunyai aktiva konstruksi, les modal yang signifikan, dan penambahan serta penarikan yang signifikan dari aktiva-aktiva ini. 2. Merancang pengujian substantif, di mana terdiri dari prosedur awal dan prosedur analis. Dalam prosedur awal, prosedur memberikan saran untuk mengevaluasi kelayakan bukti yang diperoleh pada tahap audit berikutnya. Prosedur analis yaitu suatu bagian yang terpenting dari siklus investasi adalah menentukan bahwa informasi keuntungan yang akan diaudit konsisten dengan ekspektasi auditor. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan mengenai audit internal pengendalian investasi lembaga keuangan syariah. Gimana? Udah pada paham belum? Pastinya udah dong ya. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini pembahasan kita kali ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.